mana saya memiliki berbagai pengalaman dalam bidang keorganisasian, seperti ketua OSIS dan juga anggota Orpes, Organisasi Pelajar Surabaya. Saya juga pernah sebagai penari pada Rekor Muri dan juga Master of Ceremony dalam berbagai acara. Sebagai narasumber podcast BNN Kota dan juga sebagai pemateri dalam Konselor Sebaya. Kota Pahlawan itulah sebutan Surabaya yang merupakan ibu kota Jawa Timur, kaya akan warisan budaya. Surabaya menyimpan banyak saksi bisu akan perjuangan para pahlawan untuk merebutkan kemerdekaan Indonesia. Kini, Surabaya menjadi kota metropolis yang maju dan berkembang pesat. Warisan budaya pada Surabaya yaitu Monumen Tugu Pahlawan yang dibangun untuk mengenang sejarah perjuangan pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Museum 10 November terdapat ratusan koleksi seperti koleksi foto, senjata rampasan, dan artefak peninggalan pertempuran di Surabaya dan fasilitas pendukung lain yaitu diorama elektronik dan diorama statis. Museum 10 November ini juga sebagai tempat destinasi pariwisata pendidikan bagi warga Surabaya dalam hal edukasi dan untuk mengingat jasa para pahlawan yang telah berjuang dalam pertempuran 10 November. Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang kaya akan budaya. Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang kaya akan budaya. Budaya Jawa Timur meliputi berbagai hal, seperti sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Kota Lama Surabaya bukanlah sekedar sebuah tempat wisata. Kota Lama adalah bukti nyata bahwa keberagaman adalah kekuatan dan persatuan adalah kunci untuk mencapai kemajuan sebuah kota. Kota Lama terdiri dari 5 bagian, yaitu zona Arab, Eropa, Melayu, Pecinan, dan Jawa atau pribumi. Kota Lama Surabaya dibangun tujuan agar bagian dari sejarah terbentuknya kota Surabaya tidak terlupakan oleh masyarakat. Balai Pemuda dibangun pada tahun 1907 dan disebut sebagai Simpang Society atau Simpang Club sebagai fasilitas hiburan malam bagi kaum elit Eropa, terutama warga negara Belanda yang tinggal di Surabaya. Saat itu penduduk asli kesulitan mengucapkan nama gedung ini, sehingga penduduk setempat menamakannya Rumah Kamar Bola karena di sana terdapat permainan biliar. Kini Balai Pemuda sebagai pusat kegiatan seni dan budaya dilengkapi dengan fasilitas umum dan area terbuka yang luas. Fasilitas terbaru di Balai Pemuda adalah alun-alun Surabaya yang terdiri dari area basement dan area outdoor. Salah satu yang menarik di area basement adalah area pameran dan area skateboarding yang dapat digunakan oleh umum. Pameran alun-alun Surabaya yang diisikan oleh karya-karya seni dari hasil warga Surabaya. Ari Remo dikatakan sebagai ikon Surabaya dan Jawa Timur dengan filosofi, karakteristik, sikap, dan sifat. Seperti itu juga karena sejak zaman kolonialisme tarian ini sudah ada, maka sesuai filosofi kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Yang baik dan mencukupi para siswa-siswinya seperti perpustakaan untuk mengais ilmu para siswa-siswi SMA Negeri 11 Surabaya.
Baitul Ilmi merupakan masjid SMA Negeri 11 Surabaya yang biasa digunakan ibadah oleh siswa-siswi muslim SMA Negeri 11 Surabaya. SMA Negeri 11 Surabaya juga memiliki fasilitas lapangan, yaitu lapangan belakang, lapangan depan, dan lapangan utama. SMA Negeri 11 Surabaya memiliki fasilitas ruangan yang baik untuk tiap-tiap warganya, seperti ruang kelas, lab fisika, lab kimia, lab biologi, lab komputer, UKS, ruang guru, ruang TU, ruang wakasek, ruang kepala sekolah, ruang OSIS, dan ruang ekstra. SMA Negeri 11 Surabaya pula menerapkan sistem belajar kurikulum merdeka yang mampu untuk mengembangkan bakat dan minat siswa-siswi. Dengan adanya fasilitas dan tenaga pendidik yang mencukupi, siswa-siswi SMA Negeri 11 Surabaya seringkali membawa pulang piala, baik itu dalam prestasi akademik maupun non-akademik, yang mampu untuk mengharumkan dan membanggakan nama sekolah SMA Negeri 11 Surabaya. Kebutuhan warga SMA Negeri 11 tercukupi dengan adanya kantin sehat dan juga koperasi SMA Negeri 11 Surabaya. Dalam mencapai sebuah tujuan, tentu harus memiliki sebuah motivasi dan prinsip. Saya sebagai pelajar memiliki sebuah motivasi dan prinsip bahwa setiap pelajar harus memiliki sikap cerdas, courageous, energetic, rajin, dependable, ambis, dan skillful. Courageous yang artinya berani, bahwa kita sebagai pelajar harus berani menghadapi tantangan, memulai hal baru, dan mengambil sebuah keputusan. Energetik atau semangat memiliki arti bahwa sebagai pelajar harus memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan hal apapun itu. Rajin, kita sebagai pelajar harus rajin dan konsisten dalam melakukan hal apapun itu. Dependable memiliki makna bahwa kita sebagai pelajar harus bertanggung jawab atas hal yang kita tentukan dan apa yang kita ambil. Ambis, dengan ambisi yang tinggi, kita dapat lebih bersemangat dan antusias dalam menuju hal tersebut. Skillful, dalam setiap pelajar tentu memiliki keahlian dan kemahirannya dalam bidangnya tersendiri. Para pelajar dapat mengembangkan keahlian dan kemahirannya tersebut. Bila kesempatan apapun itu yang memiliki dan sekecil apapun itu kesempatan yang ada. Hadapi tantangan apapun yang ada di depanmu, dan kamu akan menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi pelajar yang cerdas, courageous, energetic, rajin, dependable, ambis, dan skillful. Video yang bisa saya berikan untuk SMA Award Duta Pelajar Putri tahun 2024. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santium. 11 melejit.